Ya ini kan kita dulu tebar benih memulai memperbaiki lingkungan di sini itu November ya. Dulu pikiran kita di Februari bisa panen, ternyata gagal. Ini nanti tanya ke petaninya, gagal. Diulang lagi yang kedua, berhasil, tapi baru 50%. Ini proses pembelajaran untuk para petani ini memang ya memerlukan proses seperti itu. Yang sekarang, nah ini, yang kedua hanya dapat 2 ton. Yang ketiga ini diperkirakan nanti akan dapat kira-kira 5 ton. Nah, itu sudah pada posisi yang normal. Ya ini yang kita harapkan lah. Kalau nanti ini sudah benar, karena ini memelihara udang faname juga tidak mudah. Lingkungan, suhu, kemudian oksigen, semuanya pengaturannya tidak mudah. Tidak mudah. Dan di sini, kebetulan di sini gagalnya pertama itu karena ada virus. Tapi sekarang sudah mulai bisa dilihat kapan dia keluar, kapan dia enggak. Jadi, saya kira pembelajaran dari KKP, dari petani-petani, kelompok-kelompok petani di sini sudah ngerti lah apa yang harus dikerjakan. Perkembangannya positif, Pak. Ya, tapi memang melalui gagal total yang pertama, yang kedua bisa kurang lebih 50% ya Pak ya. Sehingga sekarang sudah, sehingga saya ke sini. Ini kan dari 80 hektar ya Pak, sementara baru 10 yang dikembangkan. Enggak, ini total 11.000 hektar. Dulu yang kita berikan memang baru 80 hektar, yang dicoba baru kurang lebih 10 hektar. Memang kita nggak usah tergesa-gesa kalau belum dapat format yang betul. Karena ini menyangkut uang yang gede, menyangkut petani yang juga pinjam ke bank. Hati-hati, kita tidak boleh membiarkan petani ini rugi, kemudian semuanya kapok, nggak berani memelihara udang. Karena ini permintaan udang faname ini gede sekali untuk ekspor terutama. Ya. Pak, dengan kondisi yang sekarang apakah sudah cukup untuk diperluas Pak di lahan yang Memperluasnya pun tidak tergesa-gesa lah kita, nggak usah tergesa-gesa. Tapi sekarang sudah ada contoh yang konkret, contoh sebuah keberhasilan dari kegagalan, setengah berhasil kemudian berhasil. Ini penting ya, justru proses seperti ini penting. Jangan kita dulu 4 bulan saya suruh nengok sini, wah langsung semuanya kaya raya, enggak lah. Semuanya pasti perlu proses, perlu kerja keras. Coba tanya, nungguin sehari berapa jam? 24 jam. 24 jam untuk udang itu. Dari KKP juga 24 jam nungguin di sini. pendampingan masih terus dilakukan oleh Terus pendampingan. Ya. Kalau ini kan untuk ekspor Pak, untuk ekspor. Ya untuk dalam negeri dan ekspor, tapi permintaan ekspor kan gede banget. Itu negara-negara mana sih Pak yang permintaan ekspor? Banyak semua, hampir semua negara. Hampir semua negara minta. Jadi ini untuk 1 hektar kurang lebih 180 juta. Kos biayanya 180 juta. Kemudian tadi dihitung, kalau panen dapatnya kira-kira 320 juta. Artinya ada margin keuntungan sekali panen itu 120 jutaan kurang lebih. Oh, ini kan duit gede banget. Satu petani. Untuk ya bayangkan ya, tapi memerlukan proses kegagalan tadi. Kalau pas gagal ya aduh, pinjemannya gimana gitu, ya kan. Ada gagalnya, tapi ini saya kira ini menjadi contoh-contoh. Memang proses seperti ini saya yang seneng, tidak langsung berhasil. Wah, enak banget ya, semua orang bisa jadi tani udang nanti. Kalau seperti itu pasti ada keuntungan besar, pasti ada risiko besar di situ. Tapi kalau orang sudah belajar dari proses kegagalan, itu yang paling penting.